Shalom saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GK Kebonjati hari ini. Saudara sekalian, di pegunungan tinggi daerah barat Amerika terdapat sebuah pohon yang sangat unik. Di daerah ini tumbuh sebuah pohon pinus yang bernama pohon pinus lodgepole. Apa keunikan pohon pinus ini? Pohon pinus ini sangat sulit untuk punah meskipun mengalami kebakaran hutan yang sangat hebat sekalipun. Mengapa bisa begitu? Ketika api mulai menyerang dan membakar pohon pinus ini, saudara sekalian, panas api menyebabkan buah-buah pinus lodgepole itu meledak. Saat meledak itulah benih-benih yang ada dalam buah itu terpencar. Beberapa waktu kemudian, penghutanan kembali daerah pegunungan itu terjadi secara alami. Dari benih-benih pinus yang terpencar tadi, tumbuhlah tunas-tunas baru yang nantinya akan kembali menghijaukan daerah pegunungan itu. Pohon pinus ini adalah pohon pinus yang sulit ditaklukkan oleh api. Saudara sekalian, sebagai orang percaya, kita juga harus mempunyai kualitas seperti pohon pinus ini. Tidak mudah menyerah pada tantangan kehidupan yang ada di depan kita. Api permasalahan yang datang tidak mengalahkan kita. Persoalan yang datang dapat saja melamakan kita untuk sementara waktu. Dapat saja membuat kita merasa lemah iman untuk sementara waktu. Tetapi kita akan segera bangkit dan mengatasinya. Sesungguhnya inilah yang Yesus inginkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Terus sekalian, pada akhir bulan Mei ini kita akan merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16, terus sekalian, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Saudara sekalian, bagi Yesus Roh Kudus adalah seorang penolong, dan dalam ayat 26 roh penolong itu dikatakan sebagai roh penghibur. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara sekalian, kata yang dipakai untuk kata penolong atau penghibur berasal dari kata Yunaninya parakletos. Maksud asli dari kata parakletos adalah pribadi yang berjalan bersama untuk membimbing dan menguatkan, meneguhkan pribadi yang ditemaninya dalam sepanjang perjalanan kehidupan yang dilaluinya. Jadi Roh Kudus yang adalah parakletos berjalan bersama kita, menemani kita untuk menguatkan, menghibur, meneguhkan, dan memperlengkapi kita agar dapat hidup dan bersaksi sebagai anak-anak Allah yang tegar dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam pengertian inilah, maka kita dapat memahami maksud Yesus ketika Ia berkata bahwa Roh Kudus adalah roh penghibur, parakletos. Saudara sekalian, kehadiran Roh Kudus yang seperti inilah yang akan memampukan kita mempunyai damai sejahtera. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu." Nah, saudara sekalian, apa yang dimaksudkan dengan damai sejahtera oleh Yesus dalam teks bacaan ini? Apa artinya damai sejahtera dalam bimbingan Roh Kudus Sang Parakletos itu? Kata damai sejahtera berasal dari kata eirene. Eirene berarti sebuah perasaan tenang dalam hati di tengah berbagai macam tantangan kehidupan yang tengah dialaminya, karena adanya keyakinan bahwa ia tidak berjalan sendiri, ia tidak bergumul sendiri, tetapi ada Allah yang bersamanya. Eirene adalah perasaan damai karena ia mengimani bahwa Tuhan pasti memelihara dan memampukannya untuk menghadapi dan menyelesaikan semua tantangan kehidupan yang dihadapinya. Ia sungguh yakin bahwa ia tidak bergumul sendiri, tetapi ada Allah yang bergumul bersamanya. Jadi saudara sekalian, yang dimaksudkan dengan damai sejahtera eirene ialah bukanlah sebuah keadaan tanpa masalah, bukan sebuah keadaan tanpa kesukaran, tanpa sakit penyakit dan sebagainya, tetapi sebuah ketenangan hati yang bersumber dari Allah karena kita dimampukannya melalui karya Roh Kudus yang Sang Parakletos itu untuk mengatasi semua kesukaran, tantangan, persoalan yang kita hadapi. Jadi dengan ucapan eirene ini, saudara sekalian, Tuhan Yesus memberikan dorongan semangat. Yesus mengajak para murid berani menghadapi kehidupan dan tantangan karena Yesus bersama mereka. Ini juga berlaku buat saya dan saudara.
Mereka yang terus menempatkan dirinya dalam bimbingan Roh Kudus yang adalah Parakletos itu akan mempunyai damai sejahtera, mempunyai eirene dalam dirinya. Dengan demikian, ia akan menjadi pribadi yang semakin dewasa dalam hidup keseharian dan hidup berimannya. Saudara sekalian, selama hidup di dunia, pergumulan dan penderitaan bisa menghampiri siapa saja, termasuk orang yang tekun dan setia berdoa dan beribadah kepada Tuhan sekalipun. Bedanya bagi orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, pergumulan dan penderitaan tidak lagi akan bersifat merusak dan menghancurkannya, tetapi dilihatnya yang akan semakin membuatnya semakin teguh, semakin tahan uji, dan semakin berpengharapan kepada Tuhan. Dia akan semakin bergantung penuh pada kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya sebagai satu-satunya penolong Parakletos dalam hidupnya. Tinggal di dalam Allah, hidup bersama Allah tidak menjamin kita bebas dari masalah kehidupan. Tetapi manusia yang dewasa dalam bimbingan Roh Kudus ialah mereka yang mampu bangkit dari kekecewaan, yang mampu bangkit dari keputusasaan, yang mampu bangkit dari kegagalannya. Itulah ciri mereka yang hidup dalam bimbingan Parakletos. Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Mampukah saya dan saudara tetap beriman, tetap teguh, tetap berjuang bersama Tuhan, dan kemudian keluar sebagai pribadi pemenang yang mampu mengatasinya seperti pohon pinus lodgepole ini? Mampukah kita menempatkan diri kita dalam bimbingan Sang Parakletos, Sang Roh Kudus itu? Jika saudara dan saya ingin dewasa dalam roh, ingin tegar dan teguh dalam menjalani kehidupan dengan segala suka dan duka, keberhasilan dan kegagalan, kesukacitaan dan pergumulan, maka biarkan Roh Kudus, Sang Parakletos itu hadir, membimbing, menjadi teman perjalanan bagi saya dan saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin.